Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Fauzibo. Di sini saya akan menerangkan materi pada tanggal 17 April 2020 ya. Baik, beberapa yang akan kita pelajari yaitu tentang kata tanya, kata permintaan, penawaran, lalu kata kerja bentuk, ini Shiekikai. Oke, langsung saja masuk ke materi. Sini kita masuk ke materi dengan kata pertanyaan ya. Pada dasarnya, teori dasarnya kata pertanyaan itu dibagi menjadi dua bentuk. Ada yang menggunakan bentuk positif, ada juga yang menggunakan bentuk negatif. Kebanyakan orang rata-rata itu hanya mengetahui kalau pertanyaan itu hanya bisa digunakan untuk hanya pada bentuk positif saja. Sebenarnya pada bentuk negatif juga bisa. Contoh dalam bentuk positif. Kurang tapi mas kak, apakah akan makan nasi? Ketika menggunakan kata kerja bentuk negatif, kurang tapi mas kak, apakah tidak akan makan nasi? Secara teori berbeda, tapi walaupun berbeda dalam mengartikan, maksudnya sama, yaitu menanyakan apakah akan memakan nasi. Baik, kita masuk ke materi yang nomor 2, yaitu bentuk permintaan. Di dalam bentuk permintaan, disclaimer terlebih dahulu, tidak boleh mengartikan dengan kata di. Permintaan dibagi juga menjadi dua. Ada yang menggunakan bentuk negatif masengka, ada juga yang menggunakan bentuk kata kerja bentuk T lalu divariasikan dengan kata kerja lain seperti kuremasenka, kudasaimasenka, moremasenka, ataupun itadakemasenka. Sebenarnya karena ini itu merupakan kata tanya dalam bentuk permintaan, kita juga bisa membuat kalimat pertanyaan menggunakan kata kerja bentuk positif, dimana ini berkaitan dengan teori awal ya. Boleh bertanya menggunakan kalimat positif. Saya akan membuatkan contoh untuk permintaan yang menggunakan masenka ya atau nai. Contoh kanji o kakimasenka, maukah menulis kanji? Nah, di sini diartikan maukah, mau tidak menulis kanji sebenarnya. Arti dari masenka bisa diartikan mau tidak, titik-titikkan tergantung kata kerja nanti yang akan dipasangkan. Lalu untuk bentuk T dengan tambahan ini, sebenarnya ini itu tergantung dengan lawan bicaranya ya. Ketika kita berbicara dengan lawan bicara yang lebih tinggi seperti atasan atau apa posisinya, maka gunakanlah dengan urutan dari atas ke bawah. Atas itu bisa yang dari untuk bawahan atau apa gitulah, yang ininya bisa digunakan untuk atasan kita. Contoh, disclaimer, artinya juga dapatkah titik-titikkan tergantung kata kerjanya. Contoh, kanji o kaite itadakimasenka, dapatkah menulisan kanji? Benarnya karena menggunakan itadakimasenka ada arti lain juga. Apa arti tersembunyi maksudnya? Dapatkah menuliskan kanji untuk saya? Di sini ada note, bisa menggunakan kalimat positif karena kembali ke teori awal bahwasanya sebuah pertanyaan bisa memakai kata kerja bentuk negatif atau positif. Lalu ke materi selanjutnya, itu penawaran. Di sini kata kerja bentuk penawaran itu boleh mengartikan menggunakan di ya. Bentuk penawaran juga memiliki dua satunya yaitu masyouka. Masyouka merupakan bentuk sopannya, bentuk formalnya, dan juga kata kerja bentuk ikokei yang memiliki arti sama dengan masyouka, tetapi ikokei di sini bisa diartikan seperti bentuk formalnya.
Dan yang kedua itu ada T dengan kata kerja lain yaitu Yari Age Sashi Age, dan di sini menggunakan menggunakan Mashoka. Dua-duanya memiliki arti yang sama, yaitu maukah di, ya, maukah di. Contoh kita menggunakan Mashoka, contoh Tetsudai Mashoka, maukah dibantu. Lalu ketika kita menggunakan ini contohnya Tetsudate age Mashoka, maukah dibantu. Di sini kita sama-sama memiliki arti, tetapi ketika menggunakan ini sama halnya ketika kita menggunakan ini, tergantung siapa lawan bicaranya. Lalu di sini ada note untuk penawaran bisa juga menggunakan bentuk masenka, tergantung konteks arah pembicaraannya. Tetapi ketika menggunakan bentuk ini, bentuk masenka, pembicara biasanya memiliki maksud tertentu. Contoh, Isho nikai masenka, maukah pulang bersama. Di sini kita bisa lihat seperti kata kerja bentuk penawaran ya. Tetapi ini itu sebenarnya permintaan dalam bentuk penawaran menurut saya. Dan pembicara memiliki maksud tertentu dalam konteks ini. Lalu kita lanjut ke kata kerja bentuk shiekikei. Shiekikei itu dapat diartikan ketika mengartikan ya, menyuruh, membuat, membiarkan, dan mengizinkan. Pola perubahan kata kerja shiekikei, grup 1 vokal I di bagian akhir diganti dengan vokal A ditambah dengan semas. Contoh, di sini ada yomimas menjadi yomasemas. Mi pada kata kerja sebelum mas, huruf mi kata kerja pada sebelum mas bervokal I diganti dengan vokal A ditambah dengan semas. Ketika grup 2 itu masnya dihilangkan diganti dengan sasemas. Contoh, tabemas menjadi tabesasemas. Grup 3 tidak memiliki pola tertentu atau tidak beraturan. Hanya ada 2, shimas menjadi sasemas dan kimas menjadi kosasemas. Teori pola kalimatnya target berpartikel ni, objek berpartikel o, dan kata kerja bentuk shiekikei. Note, ketika tidak ada objek, maka targetnya yang menjadi objek dan partikelnya berubah menjadi o. Contoh, hahawa ototo ni gohang o tabesasemasu. Ibu menyuruh adik makan nasi. Ketika objeknya kita hilangkan, gohangnya kita hilangkan, otomatis targetnya menjadi objek dan partikelnya juga yang awalnya ni menjadi o. Di sini saya tidak tulis hanya ya. Sebenarnya hawa oto to o tabesasemas. Ibu menyuruh adik makan. Di sini artinya menyuruh karena ada di sini ya, menyuruh makan. Note, ketika diubah ke pola shiekikei maka artinya bisa berubah dalam bentuk menyuruh. Contoh, kokeki o sukurimas, membuat kue. Ketika sukurimas, kata kerja sukurimas diubah ke shiekikei, keki o sukurasemas, menyuruh membuat kue. Lalu bunkei selanjutnya, bunkei variasi shiekikei. Shiekikei bentuk T kudasai. Ini adalah kata kerja bentuk permohonan ya, tolong izinkan atau biarkan. Contoh, Suzuki-san o nomasete kudasai. Tolong biarkan saudara Suzuki minum. Di sini karena bentuk permohonan, saya rasa boleh menggunakan masenka ya. Seperti contoh, Suzuki-san o nomasete kudasai maseng. Nomasete kudasai masenka. Tolong izinkan saudara Suzuki untuk minum. Sini kan bisa ya, permintaan tuh. Tapi karena
di sini merupakan kudasai, jadi tidak diubah ke masenka atau maska. Lalu ke selanjutnya yang terakhir itu shiekikei bentuk te itadaki masenka. Ini merupakan bentuk permohonan ya, permohonan. Maaf, sepertinya tadi salah ini. Yang ini bukan yang tadi ya, tidak mengikuti pola teori permohonan, tapi yang ini bisa diartikan dapatkah mengizinkan. Contoh watashi o hayaku kaerasete itadakimasen ka, dapatkah mengizinkan saya pulang cepat. Di sini kan diartikan dapatkah mengizinkan karena menggunakan bentuk shakikeite dan itadakimasen. Saya rasa bunke ini merupakan perkawinan antara teori permohonan bentuk te maseng te titik-titik masengka, sehingga kata kerja setelah bentuk te-nya atau ininya ini kan itadakimasenka bisa diubah tergantung dengan kondisi atau lawan bicara. Bisa menjadi kaerasete morae masenka atau lain-lain. Ya mungkin itu saja hari ini materi yang saya dapat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.